Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riga. Kali ini saya akan melanjutkan kisah horor episode kelima yang berjudul Penjaga Makam. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini kelanjutan ceritanya. Rama hanya menunggu kedua temannya terlelap sambil memegang sebuah kayu yang berada di tangan kanannya dan duduk di dekat api unggun. "Ram, lu gak tidur? Badan lu gak capek apa? Tadi katanya lu ngeluh pegel badannya," tanya Pajar saat itu. "Udah enggak, Jar. Lu kenapa gak tidur?" Rama bertanya balik. "Gua cuma khawatir sama lu aja. Mending masuk tenda aja. Kita ngobrol di dalam." Keadaan Rama saat itu kurang fit, tapi ada rasa takut bercampur dengan penasaran. Takut ketika Rama terlelap, makhluk penghuni tanah di sana merasuk ke tubuh Rama, dan penasaran soal batang kayu yang Rama pegang. Pikir Rama saat itu, ini pusaka apa bukan? Apa mereka memberi batang kayu tersebut sebagai tanda pengenalan? Atau ada sesuatu hal yang salah yang kami lakukan? Berpikir dalam benak Rama saat itu. Di dalam panas, Jar. Lagian, si Abdul kalau tidur nggak bisa diem. Mana ngorok pula, ucap Rama saat itu. Rama beralasan demikian karena masih takut jika ia tidur akan diganggu. "Ya udah, gua temenin di sini deh. Gua takut lu kesurupan. Itu doang," ucap Pajar. "Enggak, Jar, tenang aja. Kan gua juga selalu baca doa di dalam hati," jawab Rama. Kemudian mereka membahas kejadian yang Rama alami sebelumnya. Saat Rama bercerita kepada Pajar, gemuruh angin sesekali datang lalu menghilang. Ya, karena mereka berada di gunung, jadi tidak terlalu berasa anginnya oleh Pajar. Setiap ada hembusan angin ke muka Rama selalu berdiri sambil melihat sekitar tenda menggunakan senter. Kemudian datang sesosok kakek tua dengan jalan membungkuk tangannya pun sambil menada. "Maksudnya apaan?" ucap Rama dalam hati. Lalu Rama lempar batang kayu tersebut ke arahnya. Daripada nanti deket-deket terus dia masukin lagi malah nyusahin teman Rama. "Jar, lu lihat gak?" sambil menatapnya. "Lihat apaan, Ram? Masa lu gak lihat, Jar?" tanya Rama dengan ketakutan. Karena pikiran Rama kalut, lalu Rama lempar kakek tua tersebut dengan benda yang ada di sekitarnya. "Lu ngapain, Ram?" Dari belakang, seperti ada yang memukul punggung Rama. Kemudian jatuh dan tak sadarkan diri. Gelap, sunyi. Samar terdengar suara-suara, tertawa, menggeram. "Kembalikan tongkatku. Manusia tidak punya etika." "Ram, bangun." Lalu Rama terbangun di pagi harinya. Rama melihat Pajar dan Abdul di samping yang sedang menyanggul tas ranselnya masing-masing. Kemudian bersender sejenak. "Kita pulang, Jar. Dul." "Iya, kita disuruh pulang sama penjaga demi keselamatan kita." "Ya udah deh, tapi kita sarapan dulu ya." Kemudian mereka sarapan di warung dekat di pos penjaga hingga selesai dan kembali lagi ke pos.
Kok belum pulang, Jang? Sebutan orang yang lebih muda kalau di daerah Jawa Barat. Saya nggak tahu jalan pulangnya, Mang. Bisa sampai di pos, tapi nggak bisa pulang. Aneh pisan, ucap si Mamang tersebut. Kan kami barengan sama yang lain, Mang. Kesininya, ucap Fajar saat itu. Ya udah, kalian tunggu di sini biar diantar sama penjaga yang lain, ucap si Mamang saat itu. Sekian lama mereka menunggu, namun penjaga tak kunjung datang. Mungkin sekitar 2-3 jaman mereka menunggu. Lalu si Mamang datang. Untuk sementara, kalian buka tenda dekat pos dulu, karena yang jaga pos cuma berdua. Gak mungkin saya nganter kalian sendirian, karena kami juga harus mengawasi para pendaki yang lain, ucap salah satu penjaga di sana. Nah, kesempatan gua nih. Jar, Dul, kita buka tenda di situ aja, ucap Rama saat itu. Oke, Ram, jawab Abdul dan Fajar. Mereka bergegas pergi dari pos, karena mereka juga masih ingin menikmati indahnya alam sekitar. Kita ngumpet aja, biar nggak dicariin si Mamang, Jar. Tapi Ram, kalau lu kesurupan lagi gimana? Gua ada ide. Siapin aja air dingin. Kalau gua kesurupan, siram pakai air itu aja, biar raga gua terasa dingin. Nanti juga bakalan sadar lagi, ucap Rama. Yakin gak lu? Awas aja kalau gak sadar, gua seret ke pos nanti, ucap Fajar saat itu. Setelah usai memasang tenda, mereka keliling sejenak di area gunung, sembari melihat keadaan daerah tersebut. Dan di malam berikutnya, ada hal yang di luar dugaan mereka, yaitu